Halo, selamat datang di Before It. Masih sama gue Zil Karim. Oke, kali ini kita akan ngebahas sebuah makanan dari sebuah kota yang dijuluki sebagai kota hujan. Yes, Bogor. Bogor merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan segudang cirinya. Mulai dari bahasanya hingga makanannya yang unik dan banyak orang tahu. Bogor juga memiliki sejarahnya tersendiri nih. Sehingga kota ini merupakan kota yang memiliki daya magnet sangat kuat untuk menarik wisatawannya. Bogor juga memiliki segudang keindahan dengan alamnya. Banyak wisatawan bermain ke kota Bogor untuk menghabiskan hari liburnya nih. Termasuk mencicipi makanannya. Karena di Bogor tuh banyak banget makanan khasnya tersendiri nih. Salah satunya adalah soto mie Bogor. Yes, kali ini kita akan ngebahas tentang soto mie Bogor yang khas dari Bogor. Alright, let's go. Soto mie Bogor berasal dari perpaduan kuliner Cina dan Indonesia, yang dimana migrasi etnis Cina ke Bogor pada abad ke-19 yang memperkenalkan mie goreng, lalu dipadukan oleh soto tradisional dari Indonesia. Akhirnya pada tahun 1900-an terbentuklah soto mie Bogor. Lalu pada tahun 1920 sampai 1950 makanan ini mulai berkembang. Pedagang makanan Cina yaitu Yap Goan mulai memperkenalkan soto mie Bogor nih guys. Awalnya resep asli dari soto mie Bogor sendiri itu merupakan mie kering dan daging babi. Wow, sungguh sangat otentik sekali ya. Tetapi karena makanan ini beredar di dataran Indonesia, soto mie kemudian disesuaikan dengan dengan selera lokal yang mengganti daging babi menjadi daging sapi atau daging kambing. Nah, sekitar 1950 hingga 1970, soto mie Bogor menjadi populer di kalangan masyarakat lokal. Dan banyak banget nih pedagang makanan lokal mulai menjual soto mie tersebut. Dengan seiring berkembangnya, resep soto mie Bogor terus berkembang dengan penambahan bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Nah, mulai 1970 sampai 1990, akhirnya soto mie Bogor menjadi ikon kuliner kota Bogor. Gokil. Lama juga nih proses untuk menjadi sebuah makanan khas di kota Bogor. Semakin berkembang dan semakin masif penjualan soto mie Bogor sehingga banyak warung dan restoran yang menyajikan soto mie tersebut. Dan di sekitar tahun inilah resep soto mie Bogor mulai dibakukan atau dipatenkan. Banyak juga nih tokoh-tokoh penting yang berpengaruh dalam awal mula dan perkembangannya makanan ini. Seperti Yap Goan, beliau adalah pelopor soto mie Bogor untuk pertama kalinya. Yang tadi membawa makanan perpaduan Cina dan Indonesia. Mie goreng gitu dengan daging babi. Itu pertama kalinya. Kemudian ada H.A. Sujono. H.A. itu berarti Haji A. Sujono mungkin ya. Selaku pembuat soto mie yang terkenal di Bogor pada saat itu. Dan yang terakhir, Ibu Murni yang merupakan pembuat soto mie yang paling legendaris di Bogor guys. Dengan perkembangan zaman, pada tahun 1990 hingga sekarang nih, era sekarang, soto mie Bogor menjadi salah satu daya tarik wisata kuliner di Bogor. Dan penyajiannya semakin berinovasi dengan tambahan kikil dan sebagainya. Sehingga soto mie Bogor ini memiliki rasa yang khas. Waduh, sekarang tuh makin berkembang dan makin banyak variasi-variasi, nggak cuma daging sapi ataupun daging kambing gitu. Jadi karena ada tambahan kayak ada kikilnya, penggantinya gitu. Jadi banyak banget alternatif untuk
mengganti si daging tersebut. Yang gak nyangka sih yang tadinya dari mie kering aja dan dicampur dengan daging babi akhirnya menjadi soto mie Bogor. Itu tuh inovasinya sangat tinggi gitu menurut gua. Maksud gua kayak tiba-tiba langsung berubah nih, karena kan tahu ya mungkin daging babi itu tidak bisa menjadi dominan di daerah tersebut dan akhirnya berubah menjadi daging yang paling dominan gitu, daging sapi, daging kambing. Dan akhirnya berkembang dan akhirnya sekarang menjadi kikil. Terus ada apa lagi gue pernah makan ya, itu tuh kayak inovasinya yang akhirnya terus berganti gitu tiap eranya gitu, bertambah. Jadi banyak jadi menunya kayak soto mie Bogor dengan apa, soto mie Bogor apa gitu ya. Cukup menarik sih menurut gua gitu. Akhirnya perkembangan zaman juga mempengaruhi sebuah perkembangan makanan. Asik. Tapi secara standar dan normal ya, bahan-bahan untuk soto mie Bogor itu yang pertama itu ada mie basah atau mie kering. Yang kedua daging sapi atau kambing. Terus juga ada bumbu-bumbu seperti jahe, kunyit, dan lada. Terus juga ada bawang merah dan bawang putih, daun bawang dan seledri, kecap manis dan gula merah, garam dan merica, terus minyak goreng. Nah, kalau misalkan cara pembuatannya, dari semua bahan-bahan yang udah kita punya, cara pembuatannya itu yang pertama itu rebus daging sapi atau daging kambing tersebut hingga empuk. Nah, jadi kita rebus dulu. Mungkin lumayan lama ya, dari daging-daging sekeras itu dan direbus itu kayaknya membutuhkan waktu yang cukup lumayan, apa bisa dibilang ya, lama juga gitu. Terus juga tumis bumbu-bumbu hingga harum. Dan masukkan mie lalu aduk rata. Oke, jadi setelah bumbu-bumbu udah ditumis, masukkan mie-nya dulu gitu. Lalu tambahkan kecap manis, gula merah, garam, dan merica. Mungkin ini sebagai bumbu tambahan untuk percampuran penyedap rasanya dan akhirnya yang punya rasa khasnya si soto mie Bogor gitu. Aduh, yang kayak misalkan gua tadi udah bilang tuh ya, soto mie Bogor ini punya ciri khas tersendiri ya, salah satunya ini gitu. Mungkin bumbu-bumbu yang menjadi khas untuk makanan tersebut. Dan yang terakhir ya pastinya tinggal disajikan gitu dengan kuah. Kayaknya mantep ya. Kalau misalkan ke Bogor makannya soto mie Bogor. Asik. Tapi sebenarnya kalau misalkan ngomongin Bogor itu banyak banget makanan-makanan khasnya. Dan ya mungkin yang gue cukup tertarik untuk membahas baru ini nih, soto mie Bogor. Kira-kira apa lagi yang bisa dibahas dan menarik ya? Karena kan kalau misalnya soto mie Bogor itu penyebarannya udah luas banget menurut gue. Kayak di daerah gue juga ada aja gitu yang jual kayak soto mie Bogor apa gitu kan. Tapi kan secara otentiknya mungkin di Bogor gitu, tapi udah parahlah gue ngomong apa sih, intinya jadi kayak udah menyebar luas dan akhirnya berkembang pesat gitu untuk di daerah-daerah lain ada gitu. Makanya menurut gue kayak ini unik banget ya, masa sih makanan sesebar ini ya, sebanyak yang nyebar kayak gini tuh nggak mungkin nggak ada ceritanya gitu, pasti ada ceritanya. Dan ternyata pas gue kulik-kulik ada ceritanya. Ternyata soto mie Bogor itu tadinya mie pakai daging babi, ya percampuran antara etnis China dan Indonesia gitu. Dan akhirnya menjadi satu. Ya itulah, kadang-kadang makanan zaman dulu itu lucu-lucu aja gitu terbentuk ya, mungkin karena perpaduan budaya, karena juga pencampuran apa dan akhirnya jadi sebuah makanan yang unik, yang viral gitu pada saat itu, dan akhirnya diangkat menjadi makanan khas daerah tersebut karena munculnya di daerah tersebut, nggak muncul di daerah lain gitu. Ya itulah, tingkat kreativitas manusia itu nggak pernah bisa ditebak. Jadi tiba-tiba ada makanan baru ya, kayak sekarang kan penyebaran makanan tuh udah banyak banget. Nah pokoknya kayak gitu aja untuk episode kali ini. Kita ngebahas tentang soto mie Bogor. Kira-kira episode selanjutnya kita bakal ngebahas apa lagi? Alright, tungguin aja. Pokoknya stay tune terus di Before It. Lo bisa dengerin di Spotify, bisa komen juga di Spotify. Kira-kira apa nih yang enak untuk dibahas makanannya gitu kan. Kita masih daerah-daerah Jawa dulu nih, karena daerah-daerah luar Jawa gue masih ngulik-ngulik lagi kira-kira apa gitu. Yang pasti nextnya mungkin bakalan ada rendang.
Tapi gue nggak tahu itu di episode berapa, ya tungguin aja. Intinya lo bisa kasih saran gue makanan apa dulu nih yang unik untuk kita cari tahu sejarah terbentuknya, sejarah awal mula dan munculnya makanan tersebut. Karena setiap makanan pasti ada ceritanya. Asik. Oke, terima kasih udah dengerin episode kali ini. Sampai bertemu di episode Before It selanjutnya. Alright, Zil Karim signing out. Before It, bye-bye.